Halo semua, kembali lagi dengan saya Gustian, pribadi The Best Solution Laundry in Indonesia. Bapak Ibu semua, banyak sekali di YouTube, di sosmed ya. Saya juga buat konten tentang gimana sih konsep laundry, gimana persiapannya. Nah, kali ini saya akan bahas tuntas di outlet Neto Laundry Ciputat ya. Kita akan lihat bersama-sama dan kita akan ikuti di bagian dalam seperti apa. Dan kita nanti akan bahas kupas tuntas juga dengan kepala teknisi kami untuk secara teknikal ya. Dan khususnya di laundry ini ada yang satuan. Nah, ini yang nggak ada di yang lain nih. Karena mesin satu itu cukup lumayan memang mahal, tapi ini adalah permintaan yang kita udah research di sini ya. Kita lihat bersama-sama. Ini adalah bagian laundry yang ada di dalam Neto Ciputat ya. Bisa dilihat di bagian sana pun juga sudah ada mesin-mesin yang semuanya komersial ya. Bisa dilihat di sini stack mesin washer, dryer, Giant Max ya, yang kita buat sengaja memang lebih banyak washernya ya. Bisa dilihat di sini, ini washernya yang ada sekitar kurang lebih 1, 2, 3, 4 dengan ada yang satu tambahan wet clean ya. Nanti kita akan bahas dengan satu kepala teknisi kami juga ya, Pak Bistri ya. Dan Bapak Ibu bisa lihat di sini kita pun sudah yang pakai yang namanya WiFi. Jadi ini bisa dikontrol. Kebetulan outlet ini adalah partnership gitu ya, joinan, dan kemudian kita ada manajemennya yang bisa mengelolakan untuk operasional karyawan dan termasuk sistem pembayaran semuanya. Kita harap Bapak Ibu semua di masing-masing kota daerah bisa juga belajar konsep ini. Kenapa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu tadi bisa lihat di depan, kenapa sih kita bisa lebih murah? Karena kita hitungannya bukan kiloan, tapi kita hitungan cycle. Dan konsep di dalam satu laundry, self-service, full service, maupun satuan bisa ada di dalam satu konsep yang sama. Itu yang kita harap bisa membangkitkan semangat para pengusaha laundry di Indonesia. Ya, mungkin 1 minggu lalu banyak banget yang chat ke saya ingin di makeover. Lebih dari 20 laundry di daerah-daerah. Bahkan sekarang lagi proses setting di Jogja, di Makassar, gitu ya, di Bali. Banyak banget dan mereka merasa kesulitan juga karena karyawan banyak, tumpukan luar biasa, tapi nggak bisa cepat dengan selesai gitu ya. Dan dengan mesin laundry komersial ini sangat membantu sekali. Dan khususnya ini tipe mesin yang terbaru Giant Max Bapak Ibu ya. Walaupun ini memang kita buat semuanya desainnya itu nggak langsung stack, ada yang stack, ada yang tidak, ada yang dryer dan ada yang wet clean, bahkan ada juga stylernya yang nanti kita akan review juga ya. Kita akan review nanti dan kita akan pastikan untuk Bapak Ibu di sini yang mau mencuci benar-benar higienis tidak dicampur, hanya ada di Neto Laundromat ya. Walaupun saya yakin yang lain juga banyak, tapi ini kita akan coba present gimana LG mengembangkan pasar marketnya di Indonesia. Yang sekarang kalau partnership pun kita sudah bisa kontrol Bapak Ibu. Jadi antara kami dengan partner itu tidak ada dusta di antara kita gitu ya. Semuanya soal real time. Pos kasirnya real time, mesinnya pun cycle-nya real time ya. Dan kita akan adakan promo khusus di sini ya. Bapak Ibu bisa lihat bagian dalamnya, ini adalah meja kasirnya. Kita pun juga memakai yang namanya changeover seperti ini. Nanti akan dibahas juga detail khusus ya, gimana sih penggunaan ini, karena ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Karena dari beberapa dryer saya di sana yang lebih dari 4-5 gitu ya, ini sudah bisa cover hanya cukup 2 ini. Dan ini jalan dua-duanya, sehingga pada saat waktu pencucian, waktu pengeringan selesai, tapi gasnya sudah mau habis, dia langsung switch pindah Bapak Ibu. Ini keunikannya memang changeover. Walaupun memang ada nilai tambah lagi ya, maksudnya biasa di paket kami itu tidak input di dalamnya. Nah itu biasanya kena additional charge. Dan satu lagi, di sini juga kita tambahkan lagi filter. Bisa dilihat ya, filter ini yang juga membantu para pengusaha laundry ya, khususnya konsumen sebetulnya ya, akan menghasilkan pakaian yang lebih baik Bapak Ibu. Karena kita tahu ya ada standar di SOP-nya kami, LG itu butuh yang memang 2 bar, tekanannya untuk airnya, juga airnya harus yang bersih. Agar pH Bapak Ibu besi, kapur, kadarnya itu bisa teratasi dan cuciannya bisa maksimum hasilnya ya. Dan kita lihat di sini karena torannya pun kita khusus tambahkan, dan di bagian belakang tuh ada boiler yang kita udah dekatkan dengan toilet. Jadi pada saat selesai pembuangan, karena harus panas-panas, itu harus dibuang di dekat toilet ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat
inilah konsep laundry yang kurang lebih ini pun ukurannya kecil, hanya 3,7 kali sekitar 11, tapi sudah bisa muat mungkin sekitar 10 set bisa muat Bapak Ibu ya. Itu yang kita harapkan bisa membantu para pengusaha laundry di Indonesia dengan SOP yang benar. Dan nanti kita juga akan kupas tuntas gimana ya cara setting pertama, apa aja yang perlu disiapkan secara teknikal ya. Kita nanti akan undang juga narasumbernya yang memang kompeten dan sudah lumayan belasan tahun di Indonesia ya, yang sudah betul-betul menguasai laundry ya. Oke, jadi kadang merem pun dia bisa tahu harus diapain gitu mesinnya ya. Oke. Nah, inilah bagian, dan ini adalah setrikanya juga kita buat yang sudah dengan Nagamoto ya. Plus juga ada vacuum table-nya, dan kita sudah menggunakan uap yang memang tidak akan mungkin yang namanya itu amit-amit Bapak Ibu ya gosong gitu pakaiannya, nggak mungkin, karena dia udah pakai uap dengan boiler tabung gas, dan boilernya pun kita juga pakai Nagamoto. Mungkin sekian, dan kita bisa lihat ke bagian sini ya, nanti akan saya jelaskan di bagian depan khususnya. Ini ada satu SOP press list ya, kita buat juga tidak pakai AC Bapak Ibu, karena ini kita buat hanya di depan ada exhaust fan, di dalam juga ada exhaust fan bagian belakang agar fresh airnya bagus ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat nanti kita akan coba kupas lebih dalam ya bagaimana teknikalnya. Oke, kita akan lanjut di sesi kedua. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana training karyawan di LG Commercial Laundry. Kali ini saya sudah dengan bersama Ibu siapa? Ibu Sani dan Kiki ya, Sani dan Kiki yang kita mau training di Neto Laundromat ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, ini adalah salah satu mesin, dan saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu step awal yang paling penting itu adalah pada saat penerimaan baju. Kita langsung datang ke kasir. Yuk, mari. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi kita sudah buatkan SOP khusus. Jadi di sini ada timbangan ya, karena di sini juga ada mengusung full service. Yang mau service bisa, full service bisa. Dan ada dua nih kemungkinannya. Jadi ada yang memang semua harus ke kasir dulu, bayar dulu di depan ya. Bayar dulu di depan. Kalau yang mau full service, dia tinggal pakaiannya nanti dapat struk. Bahkan kita buat sekarang struknya udah digital. Udah nggak perlu lagi pakai keluar print gitu ya, langsung di WA, langsung nomor handphonenya konsumennya kita catat, sehingga pada saat amit-amit hilang atau apa kita bisa track datanya gitu ya, dan lain-lain semuanya. Bahkan ini juga dipantau dengan CCTV 24 jam ya, yang mana semua aktivitas diketahui dari mulai terima pakaian ya, ditimbang, pembayaran ya, sampai pada saat nanti masuk ke pakaian washer maupun ke dryer, itu semuanya terrecord dengan CCTV. Jadi Bapak Ibu yang cuci di Neto Laundromat khususnya Ciputat itu nggak perlu khawatir ya. Jadi kita semuanya 24 jam kita pantau, termasuk di mesinnya pun juga kita pantau Bapak Ibu ya. Jadi kita akan lihat di sini cara pembayarannya gimana, Neng? Handphonenya bisa ditunjukkan. Nah, ini kita memakai kasir pos ya, pos digital. Nanti Bapak Ibu kalau pesan tinggal kita ada menunya di sini, mau pembayarannya apa, self service, full service, bed cover dan lain-lain ada. Oke, ya. Terus nanti pada saat sudah pembayaran nanti dikirim by SMS gitu ya. By SMS. Nanti mungkin bisa saya contohkan ya, dan semuanya bayar di depan. Plus kita langsung ke cucian ya. Yuk mari. Mungkin di depan sini ya. Oke, Bapak Ibu di sini kita pakai sistem PNC yang sifatnya tapping. Tolong ada salah satu yang boleh ambil cardnya ya. Kita akan coba praktekkan mencuci. Ya. Mencuci. Oke. Nah, ini cardnya ya, yang sebetulnya ini masih pakai kita switcher. Kita tinggal tapping untuk washernya dan tapping untuk dryernya. Itu nanti ini ada switchernya, memang ada yang pakai switcher. Ini yang masih pakai tipe PNC yang satuan. Kalau yang di sebelahnya nanti itu udah yang pakai dual sebetulnya ya. Jadi kita bisa lihat, kita harus pastikan di sini cuciannya sudah kosong ya, dan tidak ada yang tertinggal.
boleh dipraktekkan dengan tadi ada sweater ya? Di mana? Oh, oke. Tolong diambil, kita coba cuci sweater. Oke, ya. Dan kita ambil ininya, keranjangnya. Ya. Keranjangnya 2 boleh? Untuk kasih contoh. Nah, Bapak Ibu, ini keranjangnya kita selalu bedakan. Ada yang ungu dan orange. Jadi ada yang pakaian bersih, ada yang pakaian kotor. Ya, nanti tolong ingatkan. Jadi ini contoh di pakaian kotor. Silakan Mbak Sani masukkan. Ini kita contoh ya. Contoh saja demokan. Dan pastikan kalau banyak tuh selalu dijembreng. Dijembreng itu maksudnya diurai gitu ya. Nah, ini tinggal di tapping. Ini kalau yang pakai cut ya. Washer. Iya. Tunggu. Nah, ini ada tanda push, Bapak Ibu, ya. Tinggal silakan. Sini. Dipencet salah satu, ya. Ada yang hot, ada yang warm, ada yang cold. Ini sebenarnya 38, bisa juga seandainya pakai yang delicate. Dia jadi hanya 36, atau dia pakai yang lebih kecil, kita bisa setting. Ini kan ada cool ya, 36, 38, dan kita buat 36 contohnya ya, delicate. Langsung pencet start. Nah, dia akan proses jalan. Nanti di sini juga kalau mau memastikan, kita akan pastikan juga sabunnya. Ya, sabunnya nih belum dimasukkan. Ini ya, kesalahan bukan pada Bapak Ibu dan saya ya. Oke, silakan Mbak Sani ambil sabunnya. Harus masukin sabunnya karena ini sedikit, cukup sedikit aja. Silakan, di sini masukkan. Sedikit aja. Oke, ya. Cukup, kita masukkan. Yes. Nah, ini kita tutup, nanti airnya larut ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, dia ada proses di sini yang wash yang berkedip-kedip nih. Bisa terlihat ya. Wash yang berkedip-kedip itu tandanya sedang beroperasional washingnya. Nanti pada saat rinse dia kedip-kedip sampai dia selesai. Nanti ada notifikasinya juga. Nah, kita lanjut nih, ini washer ya. Dan tadi kan kita contohkan, itu notanya. Kita biasanya tulis dengan kertas ya. Notanya itu harus nempel kemanapun pakaian pergi. Itu penting banget. Boleh dicontohkan? Ada bagian nota. Nah, ya. Ini sementara. Jadi ada tulisan namanya sekian, tanggal sekian, berapa pack kita tulis. Selalu tempel di bagian sini gitu ya. Contohnya di sini, washer. Pada saat nanti dia pindah ke dryer, dia pun juga harus sama pindah ke dryer. Pada saat dia kecucian nanti, boleh Neng ini ya pinjam. Kayak yang bersih, ini juga harus pindah. Kalau dia full service. Kenapa? Agar tidak tertukar. Ya, ini pastikan selalu ada. Ya. Dan sambil nunggu dryer, ini juga dryer, saya langsung review aja. Pastikan setiap dryer itu harus selalu membersihkan link filter. Harus selalu bersih. Ya, baik self service maupun full service. Dan juga selalu dilihat, harus diputar. Kadang-kadang ada yang tertinggal. Contoh ya, baju baby, kaos kaki baby dan lain-lain. Karena ini punya rongganya besar. Ini pun juga sama menunya, ya. Biasanya menunya hanya kita ada dari yang low sampai yang high. Biasanya cukup kalau dia pakaiannya kecil, yang low aja udah cukup. Kecuali pakaiannya bed cover, mungkin pakai yang high. Itu pun harus dilihat-lihat ya bed covernya ya. Kalau mungkin 30 menit udah kering, udah nggak perlu dilanjutin. Agar gasnya hemat Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, inilah proses pada saat mencuci dan mengeringkan. Pastikan Bapak Ibu, satu ya SOP-nya, keranjangnya harus punya 2 warna minimal ya. Jadi ada yang bersih, ada yang kotor ya. Konsumen harus dibayar di depan. Dan harus ada struk atau kita tulis tadi dengan kertas. Kemanapun pakaian pergi itu harus ikut Bapak Ibu agar tidak tercampur ya. Sani ya sama Kiki ya, itu pastikan jangan sampai kalau nanti hektik banyak yang minta cepet, harus disesuaikan, diprioritaskan, karena kita paling lama itu 1 hari pokoknya selesai yang cuci kering sampai setrika gitu ya. Dan biasanya nanti ada tugas SOP karyawan, pasti ini juga mesin Bapak Ibu jangan kalau nggak dipakai, sebetulnya dia udah ada magnetnya dari Koreanya, udah kasih tahu ke kami Bapak Ibu ya. Jadi cukup seperti ini dia udah nempel, agar udara sirkulasinya di dalam tuh bagus.
termasuk di washer. Jadi kalau di washer nih, ini nggak perlu sampai ditekan, dia udah ada magnetnya. Nah, seperti itu. Ini juga penting Bapak Ibu, banyak yang airnya dibuka atau ditutup menjadi lembab ya. Seperti itu. Dan setelah sudah selesai di dryer kita keluarkan. Nah, Mbaknya akan bawa ke bagian lipat atau setrika. Kita ke sana. Yuk. Nah, ini dibawa aja nih, nggak apa-apa. Contohnya dibawa, iya. Oh, udah ada di sini ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini adalah salah satu contoh ya pakaian yang memang sudah tadi dicuci, dikeringkan, Bapak Ibu. Nah, ini contohnya ya. Ini yang sudah dikeringkan, yang sudah dilipat. Kalau mau langsung dilipat, itu di bagian depan kita udah sediakan meja lipatnya. Karyawan pun juga bisa melakukan. Jadi kalaupun mau private yang di sana penuh, karyawan semua, mungkin di sini dilakukannya. Atau di bagian sana, di tempat setrikaan uap di sini. Kenapa di sini? Karena sambil bisa melihat ya satu arah. Ini soalnya dibuat terbuka sehingga karyawan di outlet itu bisa melihat aktivitas konsumen yang terjadi di depan. Ya. Plus juga ini ada kita sediakan rak di bagian sini dan di bagian sini untuk menyimpan pakaian-pakaian yang sudah jadi. Ya. Ini dia contohnya setrikanya dan di sini ada boiler. Kita ke boiler sebentar. Boiler pun saya juga sudah ada reviewnya di YouTube ya, Bapak Ibu bisa cek sebetulnya lengkap. Tapi ini sekaligus karena ini saya buatkan yang lengkapnya di sesi LG Neto. Ini ada boiler Nagamoto dengan kapasitas 25 liter 2 kepala ya. Jadi kalau Bapak Ibu tahu ada kompornya, ada 2 tabung kepalanya, sama ada kabel dengan ukuran 1 pembuangan dari boiler, 1 pembuangan biasanya kita sediakan tempat galon atau ember. Ya, dan biasanya nih kalau ini terjadi dua-duanya ini sauna, sehingga kita udah sediain yang namanya exhaust fan ya, dan kipas angin, jadi air flow-nya tetap bagus ya. Boiler ini ada beberapa hal yang penting diketahui oleh karyawan. Salah satunya, pastikan pada saat pengisian ini semua tertutup dahulu semuanya ya, tertutup rapat dan ada indikatornya di sini ya, indikatornya, dan ini ada tempat masuknya air ya. Jadi pastikan untuk pertama kali menghidupkan di bagian bawah itu kita pastikan semuanya tertutup dahulu ya. Ini semua tertutup dengan rapat ya, dan kita isi air. Makanya kita udah sediakan nih, Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi Bapak Ibu yang khusus yang mau buka laundry ya, ini juga jangan sampai terlewat, harus sediakan pipa atau selang air ya, karena diisinya manual. Oke. Nah, pada saat diisi pastikan di sini dilihat, ini ada indikator paling rendah sampai paling tinggi. Ya, kalau dilihat ini tinggi sekali ya. Kalau bisa Neng nanti pastikan kalau pakaiannya sedikit, jangan sampai penuh. Ya, kenapa? Karena akan nunggunya lebih lama, mungkin bisa hampir 1 jam. Karena ini akan ke jarumnya ke 1,5 atau 2 baru bisa dihidupkan. Ya, jadi kalau hanya sedikit, mungkin cukup diatur aja. Makanya kita selalu buat Bapak Ibu, kadang shiftnya itu nanti jam 7 sampai jam 4 gitu ya, jam 11 sampai jam 8 biasanya. Agar ketemu di tengah bisa setrika, ada yang di depan standby, ada yang bisa nyuci, ada yang setrika. Atau mungkin full di sini semua. Seperti itu Bapak Ibu. Dan begitu ini udah diisi, udah panas jarumnya, ini di bagian ini nih, kan ini ada 2 ya. Kita udah buat nih selangnya berbeda agar mudah dikontrol, tahu di sananya. Ini kita buka, baru buka lagi di bagian situ ya. Di bagian ini. Di bagian sini kita buka lagi. Ini karena agak itu ya, panas. Oke. Di sini kita buka, baru sudah bisa disetrika. Dan ini ada caranya setrikanya ya. Seperti itu. Dan kita udah siapkan ember atau galon nantinya di sana untuk pembuangan di bagian bawah. Oke. Kurang lebih itu untuk proses ya. Dari mulai cuci, kering, lipat, sampai setrika. Bahkan boiler tadi udah di-review. Yang selesai pakaiannya kita sudah buatkan ini. Bahkan nanti kalau bisa diurutkan tanggalnya ya. Jadi kita nggak mau terlalu lama juga banyak pakaian di dalam. Karena kita maunya 1 hari udah bisa beres, selesai diambil. Oke. Demikian session kali ini ya untuk SOP karyawan, training, termasuk juga pengenalan mesin ya, boiler, setrika, sampai ke metode pembayaran. Kita lanjut ke next session berikutnya.
Thank you. Halo semua, kembali lagi dengan saya Gustian. Kita akan ke next session ya. Jadi khusus hari ini kita akan membahas di session berikutnya. Dan saya hari ini ditemani oleh salah satu kepala teknisi kami, Pak Bisri Mustafa ya, yang sudah sering muncul juga di saya punya channel YouTube. Nah, pastikan Bapak Ibu, kita ingin mungkin kalau Bapak Ibu lihat ya di channel YouTube, di sosmed, banyak yang mungkin beberapa konten dibagi per batch. Nah, kali ini kita mau buat yang lengkap ya. Bagaimana review mesin, bagaimana setting mesin, bagaimana Bapak Ibu membuka laundry neto ya, LG komersial, seperti yang nanti kita akan juga demokan ya, mesinnya yang sudah ada wifi-nya dengan ada LG Laundry Lounge. Oke. Jadi di step pertama saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu apa saja secara teknikal yang perlu disiapkan bagi Bapak Ibu yang membuka laundry khususnya LG komersial. Dan tolong Pak Bisri membagikan apa saja Pak yang dibutuhkan ya. Kalau kita udah sering sebenarnya Pak bahas, tapi ini kita mau bahas yang lebih lengkap dengan yang lebih update di tahun 2023 ya. Kenapa? Karena tadi saya udah bahas ya, banyak yang belum tahu Pak. Yeah. Dan ini penting banget karena mesinnya juga cukup mahal ya. Walaupun saya udah nggak mahal lagi karena bisa dicicil ya. Oke, nanti bisa komen ya. Oke, Pak Bisri silakan. Apa saja Pak yang dibutuhkan untuk persiapan pertama membuka laundry khususnya neto? Oke, terima kasih Pak Gustian. Jadi ada beberapa hal yang kita siapkan untuk membuka satu outlet baru. Yang pertama kita mulai dari daya listrik. Oke. Kapasitas daya listrik ini penting sesuai dengan berapa yang akan kita pasang jumlah mesinnya. Jadi misalnya kita mau masang 5 set mesin tank, serta dryer, minimal daya yang harus terpasang itu 4.400 dengan hitungan pastinya nanti akan ada penambahan-penambahan Pak, seperti halnya mesin untuk pompa pendorong, kemudian exhaust, fan, dan lain-lain sebagainya. Dari sisi listrik itu penting disiapin, karena kalau nanti ternyata di satu tempat daya listriknya kurang, maka tidak bisa beroperasi secara optimal. Oke. Kemudian 4.400 ya Pak ya? Ya, betul. Kalau 5, jadi saya kadang kalau katakan 5.500 agar aman. Kenapa? Kadang-kadang Pak, kalau nggak salah, tolong dikoreksi nih Pak Bisri. Ya. Pada saat tap clean itu katanya tinggi ya Pak ya listriknya ya? Betul, pada saat tap clean untuk tipe terbaru Giant Max ini daya listriknya lumayan besar sampai 2.200, tapi saran saya sebaiknya saat tap clean itu dibatasin, artinya nggak boleh berbarengan semua Pak. Oke. Iya, jadi kalau bisa satu persatu. Nah, ini salah satu strategi ya, tips juga ya, jangan Betul. tap clean itu sekaligus bersama, kan risknya besar Pak ya, seribuan ya. Itu tadi 4.400 untuk perhitungan tidak menggunakan AC Pak. Apabila kita memang outletnya mau menggunakan AC, saya rasa harus ada penambahan daya listrik lagi, tergantung jumlah AC dan berapa PK AC yang mau dipasang. Oke. Ya. Oke, lanjut Pak, silakan. Kemudian yang lain selain listrik, yang lebih nggak kalah penting juga suplai airnya. Suplai air. Suplai air Ya. kita rekomendasikan menggunakan air PDAM. Oke. Tentunya dengan menggunakan air PDAM, hasil dari cucian juga nanti akan lebih bersih, lebih optimal. Dan apabila memang jalur PDAM tidak ada di satu tempat, di satu outlet, kita bisa menggunakan air tanah, tapi dengan difilter Pak, karena kita tahu sendiri untuk air tanah kan biasanya banyak kandungan-kandungan yang sebenarnya nggak terlalu bagus untuk diproses laundry, seperti halnya kandungan besinya, kemudian kapur dan lain sebagainya. Jadi apabila menggunakan air tanah sebaiknya menggunakan filter juga. Oke. Karena mempengaruhi kualitas dari bajunya Betul, ya Pak, cuciannya. betul. Jadi Bapak Ibu yang masih menggunakan air tanah dan belum pakai filter, sebaiknya disarankan pakai filter. Ya. Oke, silakan. Kemudian setelah air tadi menggunakan air tanah atau air PDAM, kemudian juga jangan lupa untuk tekanan yang masuk ke mesin. Oke. Tekanan air yang masuk ke mesin itu minimal 2 bar Oke. dan maksimalnya di 4 bar. Jadi pastikan apabila menggunakan pompa pendorong harus sesuai dengan spesifikasi yang tadi saya sebutkan. Dan apabila misalnya di satu ruko dengan ketinggian tertentu gravitasinya memungkinkan, misalnya di atas 12 meter, itu nggak pakai pompa pendorong juga mungkin 2 bar bisa dapat Pak untuk tekanannya. Oke, ya pentingnya 2 bar. Hampir lupa Pak.
listriknya kalau nggak salah itu butuh sekitar 220 volt. Ya, untuk range-nya tegangan yang masuk ke mesin itu di normalnya 220 volt, Pak. Oke. Kemudian toleransinya 5%. Jadi Oke. up and down-nya sekitar 5% dari 220 volt. Dan jika terjadi di bawah itu harus pakai apa, Pak? Apabila terjadi drop tegangan lebih dari 5%, kita sarankan menggunakan stabilizer, Pak. Sesuai dengan kapasitas mesinnya. Apakah nanti mau dibikin satu persatu, satu mesin satu stabilizer, atau mau dibikin sentral, semua ada plus minusnya. Apa Pak plus minusnya kalau boleh? Sekarang kita bedah nih Pak. Biar Ya. nanti Jadi masyarakat apabila bisa kita tahu. menggunakan stabilizer yang sentral, memang secara ekonomis mungkin lebih murah. Ya. Tapi kekurangannya pada saat ada trouble atau ada gangguan di stabilizer, tentunya semua mesin nanti tidak bisa menggunakan stabilizer lagi. Oke. Karena kan hanya satu kan, Pak. Ya. Apabila kita menggunakan satuan, artinya satu stabilizer untuk mengcover satu mesin, nah ini kita punya kelebihan. Apabila rusak di satu stabilizer, tentunya yang lain masih bisa beroperasi. Tapi secara harga mungkin relatif lebih mahal untuk diakumulasi. Tolong dikoreksi nih Pak. Infonya katanya bisa juga dengan MCB gitu yang dipecah itu pengaruh nggak sih Pak? Tidak ya? MCB dipecah ya, memang itu hanya untuk kemudahan. Apabila nanti ada satu trouble kan berarti kalau kita sudah dibagi perbagian, tentunya misalnya bagian A yang trouble, tentunya nanti stabilizer yang menghandle A ini yang hanya bermasalah, yang lainnya masih bisa tetap berjalan. Bisa disiasati gitu ya Pak ya? Ya, ya kalau bisa sih memang dibikin perbagian karena untuk memudahkan apabila nanti ada masalah. Oke. Ya. Ya lanjut Pak. Saya tadi hanya ingat khawatir terlewat ya, Ya. agar para pendengar bisa tahu. Oke, Silakan. setelah tadi listrik, kemudian air, faktor yang lain atau hal yang lain juga ada persiapan untuk buka satu outlet laundry. Kita pastikan untuk suplai gasnya, Pak. Oh, oke. Ya, suplai gasnya harus tersedia dan lebih baik menggunakan satu alat yang memang mudah dikontrol dan mudah dimonitoring, tentunya tidak menghilangkan safety-nya juga. Oke. Ya. Dengan apa Pak? Ya, apabila sudah menggunakan 5 set atau bahkan lebih, sebaiknya menggunakan sistem gas yang terintegrasi, Pak. Oke. Jadi satu alat ada namanya changeover yang bisa menghandle beberapa mesin, Yes. bahkan bisa sampai 7-8 mesin maksimal. Itu bisa dipasang di sistem suplai gasnya, Pak. Nah ini dia Bapak Ibu yang penting banget. Saya kalau nggak salah kita udah pernah bahas ya Pak ya di review sebelumnya. Ya, Pentingnya changeover karena banyak yang memang masih belum memakainya. Tadi Pak Bisi sudah katakan terintegrasi, mudah dimonitoring dan pada saat safety-nya juga mesti seperti safety itu. juga karena Bapak Ibu bisa mudah taruh letakannya ya Pak ya. Betul. Kemudian kelebihan yang lain selain yang tadi disebutkan di dengan menggunakan sistem changeover ini kita tidak khawatir apabila terjadi gangguan gas di tengah jalan atau pada saat proses pengeringan tiba-tiba gasnya tidak keluar apabila tidak kita menggunakan regulator yang biasa, satu mesin satu regulator. Dengan menggunakan sistem changeover ini hal itu tidak terjadi lagi. Nah ini dia ya, ini penting juga Bapak Ibu. Jadi bukan hanya tadi safety ya, yang lain-lain lah. Pak Bisti juga sudah katakan fitur tambahannya kalau Bapak Ibu menggunakan, tapi memang harganya juga lumayan ya Pak Ya, channel ya. investasi di awal saya rasa ya lumayan, tapi untuk kemudian operasional, kemudian tingkat safety-nya saya rasa juga harusnya cukup. Nah, dan kebetulan saya juga sama Pak, semua laundry saya sudah pakai changeover Bapak Ibu. Setelah mengetahui pentingnya untuk kontrol, pentingnya pada saat ya saya bisa taruh di mana yang tepat itu cukup strategis, yang membuat laundry Bapak Ibu jadi lebih safety sih, seperti itu. Dan juga ada hal yang cukup mengganggu operasional kalau Bapak Ibu masih manual Pak sebetulnya. Saya alami juga. Jadi pada saat dryernya sudah mau baru mulai nih setengah jalan ya, katakanlah 15 menit gitu ya atau 20 menit. Nah ini si gasnya ini tinggal sedikit nih, begitu habis dan semula dari awal. Itu membuat poinnya nambah, levelnya nambah. Kalau dia pakai ya, tapi kalau pakai bubos juga pasti akan minta lagi gitu ya untuk testing atau proses ulang itu Pak ya. Kalau kelebihan yang lain tentunya masih banyak juga, Pak. Penggunaan seperti halnya apabila kita menggunakan regulator yang biasa kan terkadang kita ganti gas, trouble, yang keluar gasnya, kita juga temukan ujung dari gas yang masuk ke regulator. Karena menggunakan pada hal itu sangat tidak dieliminasi regulator.
Nah ini Kemudian dia. yang lain juga menggunakan sistem takeover, tentunya efisiensi waktu, efisiensi dari output gas atau jumlah pemakaian gas akan lebih Ya, tentunya harus pakai komersial mesin ya Pak. ya Komersial mesin. mesin komersial kalau Bukan kami jualan nih Bapak Ibu. Ini saya alami dan betul-betul real. Karena apa? Kalau komersial kita sudah tahu satu cycle itu 0,3 gas sama salah saya 0,3 kilo. Ya, jadi kalau dihitung satu gas 12 kilo itu harusnya kurang lebih 4 cycle. Ya kurang 1-2 cycle oke. Tapi jika terjadi mungkin drop 50% ada something. Nah, nanti kita bahas di next session. Di khusus perahu ya. Oke, lanjut Pak Gani. selain sistem gas, hal lain yang perlu kita siapkan tentunya penempatan mesin Pak. Penempatan mesin. Ya, Oke. penempatan mesin kita juga harus menentukan jarak dari mesin ke tembok maupun belakang itu harus ada standarisasinya. Oke. Sekitar waktu idealnya waktu itu minimal 50 Pak. Karena pada saat nanti terjadi masalah atau terjadi trouble dengan mesin, kita harus bisa akses ke belakang mesin Pak. Ya. Kemudian nggak kelewatan juga atau nggak apa namanya ketinggalan juga untuk saluran-saluran untuk pembuangan air juga untuk belakang karena itu penting apa namanya untuk terjadinya proses pembuangan air biar lancar dan tidak ada gangguan. Oke, jadi Bapak Ibu pastikan ada beberapa hal penting yang tadi disebutkan, listrik, air itu harus sudah tersedia, bahkan titik untuk air bersih, air kotornya pun sudah ada agar pada saat nanti Bapak Ibu beli paket gitu ya atau mau disetting itu udah ready gitu ya dengan kriteria yang tadi Pak Besi sudah sebutkan Pak. Ya. Selanjutnya Pak. Selanjutnya selain tadi yang kita sebutkan di awal, selanjutnya mungkin hanya sekedar tambahan Pak ya. Ya. Seperti halnya lighting atau lampu-lampu yang tambahan juga lebih bagus untuk menggunakan lampu yang hemat energi dan tentunya intensitasnya hanya tidak cukup terang ya. Ya. Yes. Nah ini juga penting Bapak Ibu ya. Jadi satu ya karena laundry itu jasa Bapak Ibu. Penting banget tentang kebersihan, tentang bagaimana desain dengan konsep yang bagus dan juga SOP yang jelas ya. Seperti itu karena kita ingin juga semuanya ini semua standar Bapak Ibu. Jangan sampai ada pernah kejadian Pak Bisri di beberapa kota beli mesin aja, pasang sendiri, nggak pakai SOP, akhirnya LG nggak garansi Bapak Ibu. Dan ini terjadi. Kita buat konten seperti ini untuk mengedukasi jangan sampai Bapak Ibu udah beli mesin ratusan juta, tapi karena hanya berapa ratus ribu atau berapa juta, Bapak Ibu mengorbankan nilai jual yang sangat signifikan buat saya. Karena itu mempengaruhi garansi dan instalasi dan lain-lain. Untuk hal lain yang kita sebutkan mungkin Oke, jalur pembuangan muatan mesin ya apabila kita menggunakan pipa itu yang benar standar untuk mesin daya itu ukuran untuk LC 13 kilo yang kita jalankan itu yang pipanya menggunakan kartun Pak. Oke. Tidak boleh kurang dari kartun. Kemudian lebih bagus juga dengan menggunakan seminimal mungkin. Ya. Ya. Jadi semakin keningnya semakin sedikit, artinya ada satu kening akan bisa diselesaikan akan lebih dari satu kening. Ya. Jadi nggak boleh lebih dari 2 takutan katanya Pak ya. Dan harus lombo katanya mungkin Pak. Iya, betul. Ya lombo ya. Oke. Kemudian untuk pipa pembuangan uang, kemudian pipa instalasi suplai air juga itu penting juga menggunakan material yang standar. Ya apa Pak? Air kotor air bersihnya itu standarnya berapa mili dan ukurannya berapa ya? Nah, untuk sistem jumlah air kita menggunakan pipa untuk gitarnya biasanya di 1,5 Pak untuk gitarnya ya karena ini untuk antisipasi apabila nanti mesin berjalan berbarengan tentunya akan lebih banyak kebutuhan air apabila kita menggunakan dia antar pipa yang kecil yang dikhawatirkan nanti apabila nanti kekurangan air maka proses juga akan terganggu dan ya memang mesin berjalan semua ada apa namanya lebih baik jalan untuk channel yang memperhatikan juga tetap terjaga dan Oke.
Oke, jadi 1/4 atau 1,5 untuk header. Nah, mungkin header yang banyak atau header itu apa sih Pak? Itu saluran utamanya Pak. Saluran utamanya. Dari saluran utama nanti akan terbagi juga beberapa mesin ya. Nah itu harus lebih besar daripada saluran pembaginya. Oke, dan di standarnya kalau nggak salah Pak, namanya Rucika ya atau gimana? Ya beberapa barang yang sudah kami lihat di luar ya dari Jika dan Rapid. Dan untuk lebih bagus itu menggunakan tipe yang AW Pak, tapi mungkin cara harga lebih mahal, tapi itu lebih better lah yang oke. Kemudian hal lain yang nggak kalah penting juga untuk listrik yang sering kita lihat di lapangan ada kesalahan untuk ukuran penampang kabel Pak, ini penting. Penampang kabel ya. FP Pak. Oke. Kalau kita menggunakan 4.400 watt tabungannya itu lebih baik menggunakan ukuran kawannya atau ukuran kabelnya, namanya itu pakai itu untuk feedernya juga Pak. Ya, dan untuk nanti kesambungan masing-masing mesin 2,5 mili. Oke, jadi headernya untuk kabel harus 4 mili, 4 mili dan cabangan ke masing-masing mesin 2,5 mili minimal. Untuk mendapatkan masing-masing mesin 2,5 mili. 2,5 mili. Dan jangan lupa juga untuk produknya. Oh ini ya, oke. Pasar. Oh. Tempatan untuk karena produk sebenarnya itu bisa jadi short atau harus buat yang di mesin. Operator ini nggak melaksanakan dia ada bagian yang dan tidak dibayarkan buat operator. Nah iya, jadi Bapak Ibu pernah nggak sih Bapak Ibu mengalami kesetrum kejat-kejat gitu ya di mesinnya karena pasti belum ada grounding. Nah pastikan itu juga sudah ada Bapak Ibu ya. Ya. Dan dengan standar yang tadi Pak Bisi sudah sebutkan. Oke, selanjutnya Pak Bisi, sebelum kita demo ke mesin nih Pak. Ya, saya rasa untuk persiapan juga outlet dari yang pertama kita sebutkan kapasitas daya listrik, kemudian suplai air, kemudian sistem gasnya, kemudian tadi kita sudah lightingnya, cara sudah lumayan cukup ya. Oke. Siap, berarti sekarang Bapak Ibu kita akan mulai untuk cara setting ya Pak ya. Jadi ini sebenarnya sudah pernah di-review tapi beberapa brands ini banyak yang mungkin pengen tahu semua gitu ya. Kita ada akan bagikan gimana Bapak Ibu yang beli mesin only saja, contoh di luar Jawa nih, kayak sekarang ada lagi pasar di Manado, Pekanbaru, di Jambi, ya banyak banget yang mereka pengen tahu akhirnya kontak ke kami. Nah kita buatin ya Pak ya agar nanti ini sangat mungkin membantu Pak, khususnya mereka yang hanya mau tambah mesin. Jadi contoh ya sekarang nih Pak, mesin banyak banget saya temui mereka tambah 2 atau 3 mesin Pak untuk laundry-nya di laundry kiloannya yang sudah menutup paketnya sampai ke depan gitu ya. Jadi ini caranya agar tanpa PNC, koin ataupun yang lain itu bisa Bapak Ibu aktifkan sendiri ya. Ya, Kita langsung jadi mulai Pak. apabila kita membeli satu mesin baru, kita catat daya mesin namanya, itu dari pabrik atau developer menggunakan jaringan kita payment Pak. Sudah payment, oke. Apabila nanti sesuai kebutuhan di satu tempat memang jalan menggunakan payment, langsung pencet tombol langsung jalan, kita sebutkan mode free Pak. Oke. Nah, jadi untuk dari mode payment ke mode free ini memang harus ada perubahan karena kalau kita ubah mesin itu nggak bisa jalan dengan mode free. Kita harus ubah dari mode payment ke mode free. Nanti ada beberapa step yang harus dilakukan. Oke. Jadi ini penting juga Bapak Ibu ya, dari pabrikan S3 Technology memang itu sudah ada defaultnya payment ya Pak ya. Betul. Sehingga kalau Bapak Ibu tanpa ada card, ada yang lain-lain nih, ada seperti yang tadi saya sudah review, ada PNC dan lain-lain, itu harus dirubah ke mode free dan ada caranya. Termasuk ada fitur-fitur tambahan yang termasuk Bapak ya. Tambahan saya lupa sebutkan, ada beberapa yang mesti kita ubah seperti halnya spray atau semburan air Nah, yes. Jadi pabrik juga perlu diaktifkan. Oke. Kemudian untuk sistem tampilannya juga yang terbaru sudah menggunakan Nah. juga perlu diaktifkan juga. Oke. Nah, jadi kita nanti bisa aktifkan. Nah, Bapak Ibu yang penting banget, tolong Bapak Ibu yang dengar kali ini segera aktifkan caranya dan agar Bapak Ibu betul-betul bisa mengoptimalkan mesinnya. Tadi modus untuk template gitu ya, fitur yang menyalur. Pengaruh sekali Bapak Ibu, kenapa? Saya banyak banget juga dengar, Pak, kenapa ya baju saya ini di lobby saya ini ada bercak, padahal saya udah template. Nah, udah diaktifin belum heaternya?
Karena pada saat kita nyala dia akan betul-betul menguras lebih optimal ya Pak. Nah, terus kedua spraynya, jadi kalau saya kemarin pernah ada review juga dengan Pak juga di Bali, itu spraynya harus diaktifkan juga karena pabrikannya itu belum bisa harus diaktifkan dulu. Oke, tanpa menunggu lama kita langsung mendemokan ya Pak. Oke, halo semua, kita ke next session ya. Bagaimana men-setting pertama kali LG Giant Max di 2023. Karena ada beberapa fitur yang Bapak Ibu perlu aktifkan. Satu, multi housing ke laundromat. Kedua, untuk aktivasi heater ya pada saat tap clean itu harus diaktifkan agar pencucian drumnya optimal. Ketiga, spray ya, nano spray yang pada saat dia mencuci dia mengeluarkan spray dari beberapa sisi ya, dan itu harus diaktifkan juga. Ada di LG Giant Max. Mari kita bersama lagi dengan Pak Bisri. Kita akan bisa Pak, silakan mic-nya dipakai. Kita ingin langsung mendemokan. Kalau ini yang sudah ada payment, nah ini Pak Bisri coba cerita Pak. Tadi kan udah cerita ya dari pabrikan ke payment. Oke, apabila kita mau menghidupkan mesin atau menggunakan mesin washer LG Giant Max ini, defaultnya atau settingan dari pabrik memang sudah payment. Kita mau coba untuk setting yang free dulu, kemudian nanti kita juga akan demokan bagaimana mengaktifkan fitur tap clean dengan heater yang aktif dan fitur spraynya juga mesti diaktifkan, dan satu fitur lagi dari multi ke laundromat. Banyak banget yang belum Bapak Ibu nasional. Jangan sampai nggak nonton pokoknya ya, dan jangan sampai nggak perhatikan ini, dan boleh agak perlahan-perlahan ya Pak, agar siap. mudah. Dan besok-besok Pak, jadi kalau dia mau telepon kan biasanya Bapak direpotin, kadang jam 12 malam telepon Bapak Ibu, waduh mesin saya begini. Kalau nanti ada ini mudah-mudahan terbantu ya. Silakan Pak Bisri. Oke. Kita mulai dari step awal. Pertama pencet tombol 1 dan tombol 3 berbarengan. Kemudian tekan nomor 2 banyak 3 kali, kemudian tekan start. Kemudian tekan lagi tombol 1, tombol 2 dan tekan start. Kemudian kita pilih fitur 1, FE1. Nah, ini FE1. Kemudian tekan start. Kemudian kita pilih di 10 ini artinya kita akan setting di untuk spraynya Pak. Spraynya, oke. Kita akan setting untuk spraynya. Ini belum diaktifkan juga Pak, ini masih disable. Kita harus bikin untuk bisa aktif di enable. Kemudian konfirmasi start. Nah ini sudah aktif. Kemudian back. F1 kita tekan lagi. Kita pilih lagi yang TCHT. Untuk TCHT ini kita beralih ke fitur nomor 2 Pak. Fitur nomor 2, tekan start, pilih TCHT. Nah, TCHT sudah muncul, kita tekan start. Ini juga masih disable, artinya masih belum bisa aktif fiturnya. Kita meski rubah ke enable. Kita enable, konfirmasi untuk start. Kemudian kita back lagi, masuk ke fitur 3. Fitur 3, tekan start. Nah, ini side, kita tekan start lagi. Nah ini sudah laundry Pak. Sudah laundry. Ini sudah banyak laundry. Yang ini yang apabila kita pilih salah satu lagi, ini akan ini multi. Ini defaultnya masih multi memang. Nah kalau ini multi ya defaultnya Bapak Ibu. Kita hanya perlu rubah untuk tekan tombol baik yang warm ataupun yang cold untuk pindah ke laundry. Oke, setelah itu kita konfirmasi start. Nah ini Pak, 3 fitur itu kita sudah aktifkan. Nah, kita sekarang back ke tampilan awal. Ini tampilan awal yang sudah disetting payment. Pak, boleh nggak Pak mendemokan awal pabrikan begitu pertama kali dibuka nih Pak? Kan belum disetting apa-apa. Itu kondisinya seperti apa dan Bapak rubah ke free, modus free Pak? Oke, kita rubah dari payment ke free Pak ya? Ya, dari payment ke free yang tanpa PNC ya, unit only Pak. Sama masuknya dari 1 dan 3, kemudian tekan nomor 2, tekan start, kemudian tekan 1, 2, start, kemudian kita pilih yang tipe Pak, tipe. Kita tekan start, PDTD kita tekan start lagi. Nah, ini sudah pay. Kalau kita mau rubah ke free mode, kita hanya pilih nomor 3, ini udah free. Ini Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu yang belum
punya PNC seperti di samping ini ya, atau masih memang maunya unit only, karena kan banyak juga yang kiloan only mau upgrade nih Bapak Ibu, itu cukup modus ini aja ya Pak Ya, ya. free. Kemudian jangan lupa kita konfirmasi start. Kopi masih start. Nah, Ini sudah Oh, mode free. betul. Jadi ini udah langsung bisa jalan. Oke, kita touch juga Pak. Jadi kita Oke. mau coba ya, apakah memang bisa Ya. langsung dihidupkan tanpa menggunakan payment. Oke. Kita tekan call, kemudian tekan start. Nah, Nah, ini pintunya belum tertutup. oke. Tekan lagi, start lagi. Nah, ini dia. Ini. Nah, ini indikator locknya sudah nyala, artinya sistem udah terkunci Pak, udah bisa jalan. Nah, ini dia. Nah, udah jalan. Bisa dilihat airnya pun jalan nih di sini, di bagian atas. Jalan. Tuh. Airnya jalan. Nah, seperti itu. Yes. Cancel aja Pak. Oke, kita cancel. Nah, cancelnya pun ada. Kita bisa cancel. Cukup tahan start ya Pak ya. Ya, Sekarang di LG Giant Max nggak perlu pakai kill-killan lagi Bapak Ibu ya. Cukup ada tahan. dua cara sebenarnya Pak. Kita bisa menggunakan cara yang cepat seperti yang tadi, tinggal tekan tombol start dan tahan, nanti Oke. dia akan end sendiri. Ada juga dengan yang Kill. menggunakan beberapa step, tapi lebih mudah yang menggunakan tinggal tahan aja. Iya. Saya pun baru tahu hari ini Bapak Ibu. Ya. Dan ya itu ya Bapak Ibu ya, 3 feature yang perlu diaktifkan. Nah, dan kalau untuk dryer kurang lebih sama tidak sih Pak? Dryer Boleh untuk di sebentar, Pak. Boleh jadi dryer, nah ini yang sedang terpatah ini yang tidak boleh direview Pak. Gimana, ya, Pak? untuk dryer juga sama. Apabila nanti kita mau rubah jadi mode free, Free. stepnya juga sama Pak dengan yang Stepnya Bossar. sama. Bisa dilihat. 1 dan 3 berbarengan, pencet 3 kali, tekan start, kemudian tekan high, tekan medium, tekan start. Kita pilih yang PDTD. Sorry, kita pilih yang ini PDTD Pak. Kita tekan start. Nah, ini dari pay kita rubah ke free. Nah, ini aja. Ya, kita kemudian terakhir konfigurasi start. Nah, kita sudah bisa menggunakan ini dengan mode free, tinggal pencet high kemudian tekan start. Sorry, pintunya belum ditutup. Nah, dan dia ada tulisannya 10. Ya, Jadi, kalau untuk mode free itu per 10 menit Pak. jadi kalau mau 30 pencet lagi ya Pak Betul, ya. 3 kali Itu dia, pencet. Bapak Ibu. Ya, Dan juga kalau nggak salah Pak, tolong koreksi, dia sudah ada feature counter cycle di dalam ya Pak ya. betul. Counter cycle di tipe komersial semua sudah ada Pak. Jadi kalaupun masih pakai manual, bisa cek juga counter cycle-nya berapa kali cuci sih dengan yang dikasih pembayaran. Contohnya seperti itu bisa juga Pak. Sebenarnya di manual book pun sebenarnya sudah lengkap Pak, tinggal dibaca Nah, dan dipelajari aja. Pak, nah ini kita membuat yang paling banyak dipakai, sehingga mungkin Pak dari buku kan mungkin fiturnya ratusan Pak. 4-5 fitur inilah yang sering digunakan dan Ya. memang harus dipraktekkan Pak. Ya. Oke, Oke. siap deh. Ini kita kembalikan atau gimana Pak? Nah, tinggal Otomatis dibuka ya? aja, nanti akan Nah, mati. tolong dirubah ke free lagi Pak. Ke payment lagi ya. Payment lagi. Oke. Payment, ya. Ini kan mode free. Masuknya sama, 1 3 berbarengan, pencet nomor 2 3 kali, kemudian tekan start, kemudian tekan high, tekan medium, tekan start, tekan PDTD, tekan start lagi, kita pilih mode pay, kemudian terakhir tekan start. Nah, ini sudah berubah ke mode pay. Oke. Nah itu dia caranya Bapak Ibu ya, sangat simpel. Nah kita langsung aja deh Pak, kita review Pagor ya Pak ya. Boleh? Sama styler yang ada di Metal Laundromat Ciputat, silakan. Kenapa ada ini Bapak Ibu? Ini khusus yang memang untuk satuan wet clean ya. Jadi nanti juga chemicalnya berbeda, harganya juga khusus. Jadi banyak banget Bapak Ibu yang bisa mencuci jas, gaun dan lain-lain. Tapi sebenarnya bukan memakai mesin. Nah kita ini sampai memakai mesin dengan filterisasi dan sabunnya juga khusus. Silakan Pak Bisi bisa menjelaskan. Oke, baik, terima kasih. Ini mesin Pagor dengan tipe LAP10 kapasitas 10 kilo. Yes. Apabila menggunakan, kita mau spesial buat wet cleaning,
hanya bisa setengah dari kapasitas Pak, artinya maksimal 5 kilo. Oke, Tapi untuk maksimal wet cleaning sendiri sih sebenarnya untuk 5 kilo sudah banyak, dan saya rasa juga wet cleaning itu kan pasti akan berdasarkan tipe bahan Pak. Untuk dapat sampai 5 kilo saya rasa kecil kemungkinannya ya. Jadi kebanyakan atau biasanya paling satu potong pakaian, ataupun misalnya dengan jenis pakaian yang sama paling beberapa potong aja yang bisa dimasukin. Jadi artinya percampurannya saya rasa sih lebih minim daripada laundry koin Pak ya, ataupun laundry kiloan ya. Kemudian mesin LAP10 ini sudah saya rasa secara program sudah sangat lengkap Pak, karena di program Vagor ini kita bisa dari bawaannya pabrik atau defaultnya dia sudah sekitar 35 program Pak. 35 program. Jadi kita bisa menambahkan sampai 99 program. Jadi memang ini sudah sangat lengkap untuk program Vagor ini, dan kita juga bisa edit di beberapa bagian, terutama untuk proses cuci wet cleaning kita harus bisa edit waktunya, waktu pencucian, kemudian kita juga bisa edit di level airnya, kemudian kita bisa edit juga di rotasinya, kebutuhan untuk rotasi wet cleaning untuk tumble-nya sekitar 15 sampai 20 rpm Pak. Ini pun juga sudah bisa dilakukan dengan menggunakan tipe LAP10. Kemudian pada saat nanti ekstrak juga sama, kita untuk mesin ini juga harus untuk wet cleaning ya, harus di kecepatan yang nggak terlalu kencang seperti halnya mencuci pakaian normal. Untuk wet cleaning biasanya ada dua kategori, shield dan bowl. Itu masing-masing RPM-nya juga harus beda. Di shield rata-rata sekitar ekstraknya 600 rpm, dan untuk yang bowl biasanya disetting di 750 rpm. Ini kita sudah bisa lakukan. Kemudian selain kecepatan dari putaran drum, juga kita bisa rubah dari menggunakan sistem pompa secara otomatis atau dosing pump. Jadi untuk wet cleaning saya rasa semuanya dari berbagai supplier chemical, baik yang sudah familiar seperti halnya Sage atau Bufa, saya rasa mereka merekomendasikan secara otomatis Pak untuk pengujian deterjennya. Jadi di mesin ini juga sudah disediakan sinyal atau tersedia sinyal dosing pumpnya. Jadi sudah nanti akan bisa terkoneksi dengan dosing pump, dan kita bisa atur juga waktunya untuk chemical berapa detik, itu nanti juga akan dikalibrasi dengan jumlah deterjen yang akan masuk ke mesin. Jadi untuk tipe mesin ini saya rasa sangat rekomendasi untuk pekerjaan wet cleaning Pak. Nah Pak, ini kan udah disetting ya? Ya. Untuk cara setting pertamanya itu gimana sih Pak? Ya, untuk wet cleaning sebenarnya yang lebih expert, baik itu Bufa ataupun Sage atau merek yang lain, tapi biasanya dari masing-masing supplier chemical juga punya settingan yang berbeda Pak. Tapi pada intinya baik Sage ataupun Bufa ataupun yang lain, saya rasa sih hampir sama, terutama dari level air, kemudian jumlah rotasi pada saat tumbling maupun ekstrak, kemudian stepnya, dan biasanya hanya menggunakan dua step, cuci pertama dan cuci kedua, dan kurang lebih untuk durasinya dari awal sampai selesai sekitar hanya 15 menit aja. Oh, 15 menit aja ya? Oh, luar biasa Bapak, 15 menit. Dan kalau dilihat ini stainless steel, dan untuk 10 kilo plus juga ini udah ada PNC yang kita menghubungkan, semuanya harus dengan PNC. Dan di sini juga udah ada untuk deterjen ya. Ya, apabila kita menggunakan manual kita bisa taruh di tempat ini, kompartemen ini. Tapi kalau menggunakan mesin pump ya langsung ya. Langsung nanti pulang. Oh, oke, siap. Nah itu udah Vagor, mungkin nanti lebih detailnya pada saat chemicalnya ketemu ya Pak. Jadi kita pola-polanya ya. Kita bisa memberikan dalam lagi. Nah, oke, sebelah Pak, ke sebelah lagi ini ada yang ngasih styler, bisa dicek Pak. Nah sedikit bagus, sedikit aja Pak mungkin. Karena ini belum ada chemical. Ya, timer ini sebenarnya berfungsi untuk finishing Pak. Jadi apabila kita pakaian-pakaian tertentu yang memang sifatnya sensitif, kita bisa menggunakan styler ini, seperti halnya perawatan untuk gas, perawatan untuk baju-baju seperti plastik atau mesin, kemudian wool, kemudian juga bisa digunakan juga dengan boneka ataupun
helm juga bisa Mas. Helm dan sepatu katanya bisa ya Pak ya? Ya, jadi ini Ini ada menunya, Bapak Ibu bisa lihat di sini. lumayan banyak untuk kegunaannya. Yes. Dan ini ada beberapa pilihan Feature, program atau nanti tinggal tergantung apa namanya material apa yang akan dimasukkan ke dalam styler ini. Oke, dan di dalamnya seperti ini Pak. Jadi ini sepatu pun bisa ya Pak Bisri ya? Ya bisa. Jadi ada rak dan ada hanger yang untuk pakaian. Kemudian ini juga bisa digunakan untuk apa namanya celana panjang. Ini juga bisa nanti dipakai. Jadi lumayan lengkap. Dan ini menggunakan proses kerjanya menggunakan steam Pak. Oh, steam ya? Iya. Ini ada power tanknya untuk air ya ini ya? Ya, jadi air nanti dipanasin akan berubah jadi steam dan steam itu akan diinjeksi ke pakaian. Ada namanya untuk tisu ya. Jadi nanti dimasukin di sini ya. Tisu untuk pewangi ya Pak. Betul. Luar biasa sekali ya. Jadi jangan sampai tidak mampir ke Neto Ciputat Bapak Ibu. Oke, itu ya Pak ya. Ya. Listriknya pun, oh iya tadi lupa ini hemat banget, hanya 350 watt ya. Untuk daya listrik apabila menggunakan dipakai untuk berkeliling itu nggak panas Pak. Jadi sekitar 350 watt Bapak Ibu. Jadi hemat banget. Kalau ini Pak kurang lebih ini seribuan lebih. kurang lebih 1.000 sampai 1.900. Oke semua, dari beberapa session yang tadi kita sudah jelaskan dari awal sampai akhir sampai demo dan cara aktivasi serta review spek tambahan baru ya yang ada di mesin Tagore dan LG Styler ya. Kita harap semua Bapak Ibu bisa betul-betul membuat satu konsep bisnis yang baik ya dengan SOP yang benar plus standar yang tadi Pak Bisi katakan pun sudah dilakukan dengan baik agar semua Bapak Ibu bisa mengoptimalisasi penjualan khususnya ya. Karena saya yakin Bapak Ibu jangan pernah takut kalau mesin rusak selama garansi. Yang takut itu kalau Bapak Ibu nggak datang konsumen, nggak dapat orderan, itu paling penting ya. Karena itu mempengaruhi cash flow dan barang modal, tentunya harus lebih cepat. Dan promo yang kita udah lakukan di LG luar biasa sekali, terutama di Neto. Jadi jangan sampai Bapak Ibu tidak melakukan standar SOP yang benar karena mempengaruhi garansi dan nilainya bisa ratusan juta. Itu ya Pak Bisti ya. Dan saya serta Pak Bisti ingin banget membangkitkan semangat para pengusaha Loni di Indonesia untuk memakai standar SOP yang baik dan mulai upgrading, mulai scale up. Demikian Bapak Ibu dari saya Gustian pribadi dan Pak Bisti Mustafa, the best solution Loni in Indonesia. Thank you.